Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah sehat selalu. Kita lagi tunggu teman ini. Tadi katanya dia mau kesini juga nih. Kita tunggu dulu sebentar ya. Tunggu dulu silakan. Nah, sambil nunggu. Ya. Sambil nunggu saya tadi memang udah siapkan kopi dengan pisang goreng. Ya, mereka Pak. Aduh, ngerepotin nih Pak Alek nih. Gak apa-apa, namanya Ya. orang pertama dia ada kopinya. Alhamdulillah. Ya. Kopinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, sudah lama tidak bertemu. Abang lagi kita dari Aceh. Alhamdulillah. Baru ketemu orang Aceh itu identik dengan kopi. Iya, karena kopinya itu kopi Ini Aceh. kopi sudah ada, pisang goreng sudah ada. Kalau pisang goreng memang khas NTT. Oh, Kita mau ngobrol apa ini? Sudah ada pisang goreng, sudah ada kopi. kita kan ini baru nih datang ke Jakarta, tapi kan beberapa penelitian kita bahwa ada beberapa hal polarisasi budaya kita yang harus kita pertahankan dan sudah hilang. Karena budaya itu adalah warisan yang moyang kita yang harus kita pertahankan. Kira-kira kalau di Aceh sendiri apa Pak yang masih ada dipertahankan oleh warga kita di Aceh dan sampai saat ini masih Yang di Aceh apa di Jakarta ini? Iya, di Aceh masih dipakai, tapi setelah dia ke Jakarta kebiasaan. Ya, jadi kita ada kebiasaan di Aceh itu namanya munggah, Pak. munggah. Kalau di Aceh itu namanya megang. Megang. Kalau di sini bilangnya munggah. Munggah itu dilaksanakan satu hari sebelum Lebaran Haji, satu hari sebelum masuknya Ramadan, dan satu hari sebelum Lebaran Idul Fitri. Jadi bagi kami orang Aceh membawa daging ke rumah menjelang Hari Raya Idul Adha, memasuki bulan Ramadan dan memasuki Hari Raya Idul Fitri adalah harga diri kami sebagai orang Aceh dilakukan. Di sini udah hilang, Pak. Kopi bisa diminum Pak? Oh silakan. Terima kasih Pak. Aduh, ini benar-benar ya. Ada pisang goreng ini. Pisang goreng ini asli ya Pak ya? Pokoknya asli dari kebun dan memang ini merupakan salah satu ciri khas orang NTT. NTT ya? Biasanya kalau di sana itu kalau nggak ada lauk makan nasi pun dia pakai Oh begitu. pisang goreng. Gini Pak, tadi kita mendengar dari Pak Leputra memang kebiasaannya yang namanya munggah Jambi itu yang memang sampai saat ini hampir hilang ya, tapi masih ada juga keluarga-keluarga kita yang memakainya. Itu namanya adat betandang. Adat betandang itu adalah adat betandang antara pemuda dan pemudi. Gitu. Jadi pada saat mereka itu kalau sekarang tuh bilang pacaran ya Pak. Pacaran. Nah, pacaran di daerah kami itu nggak seperti pacaran di daerah kota besar gitu. Jadi kalau adat betandang itu yang laki-laki itu datang ke tempat perempuan, tapi mereka tidak bertemu secara langsung. Pak Alek kan tahu kan di Jambi itu rumahnya rumah panggung ya, rumah panggung. Jadi yang pemuda itu, yang laki itu bertandangnya di bawah. Di bawah. Jadi dia berbicara dengan yang perempuan itu melalui kalau itu kita namanya bambu ya, bambu. Bambu itulah dia berbicara kepada perempuan tentang apa sih maksud dan tujuannya pada saat bertandang. Itu lucu itu Pak Alek, banyak hal-hal yang menarik di situ. Menarik sekali. Ya, kenapa adat itu dilaksanakan? Karena ini kan kita memegang kalau Jambi itu adat bersadi sarak bergantian kita pula. Jadi kalau pertemuan antara putra dan lelaki dan perempuan itu nggak boleh, kalau belum muhrimnya nggak boleh bertemu Pak. Nah, jadi itu sehingga adat itu dipakai sampai saat ini, tapi tidak semua orang memakainya. Kenapa? Mungkin pengaruh teknologi, pengaruh informasi. Jadi tentunya hal-hal seperti itu mungkin ada prosesinya yang membuat pertemuan antara lelaki dengan perempuan itu kan masih, kalau di sana masih diadakan, tapi kalau di sini mah sudah enggak. Ini udah hampir hilang. Hampir sama dengan kami di NTT. Ada juga ya Pak ya? Ada juga, tapi karena di sana mayoritas rumahnya itu bukan rumah panggung, rumah biasa. Biasa ya. Nah, cuma kalau dia bertandang ke rumah cewek juga memang harus
seizin orang tua atau keluarga terdekat. Nah, dan kalau sudah direstui dan masuk dalam perkawinan, itu memang ada istilahnya itu pertama terang kampung. Terang kampung itu keluarga, antara keluarga dengan kalau di sana itu rukun tetangga. Berarti harus tahu, sehingga ketika nanti dia datang bertandang lagi sudah tahu bahwa ini calonnya. Nah, pada saat nanti mereka kedua keluarga belah pihak sudah sepakat untuk masuk dalam pernikahan perkawinan, itu melalui yang namanya adat angka belis. Angka belis itu karena memang di NTT itu banyak suku, kalau yang di Sumba itu memang harus pakai kuda berapa ekor. Kalau di Flores itu harus pakai gelang gading, padahal di sana tidak ada gading, gajah. Terus di pokok di NTT, khususnya di Kecamatan Amarasi juga, itu memang pakai uang atau sapi juga. Jadi itu melibatkan yang namanya tua-tua adat, kemudian pemerintah tokoh masyarakat, pemerintah setempat, itu memang ditentukan sekian harus ada tempat, namanya tempat siri, itu disiapkan, dikasih amplop, diantar satu-satu, terutama kepada kedua orang tua, kepada pamannya, kepada kerabat-kerabatnya, dan kepada pemerintah setempat. Itu baru nanti sudah secara adat sudah ini, baru nanti masuk dalam proses perkawinan. Sama kali ada proses tidak kalau di Jambi itu Pak, ada adat melamar. Ya.